Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurasa Yusuf, mahasiswa dari kelas D atau biasa disebut kelas e-learning, dan NIM saya itu 452009156. Baik, di sini saya akan mempraktekkan analisis data deskriptif dan kategorisasi data. Oke, let's go to tutorial. Baik, di sini saya pertama-tama ingin menganalisis deskriptif. Nah, di sini saya telah menyediakan data mengenai bobot nilai ujian PKN. Nah, di sini kita akan menganalisis mengenai jumlah nilainya. Nah, yang pertama-tama kita akan mengcopy atau menginput datanya ke aplikasi SPSS. Pertama-tama kita copy terlebih dahulu semua data jumlah nilainya. Kemudian kita copy ke aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita ke variabel view, lalu mengubah nama ajang ke jumlah nilai. Kemudian kita ubah desimal ke angka 0. Setelah itu kita ubah label ke jumlah nilai PPKN. Kemudian kita ke measures, mengubahnya ke scale. Nah, setelah itu kita ke analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian descriptives. Nah, setelah itu kita pindahkan jumlah nilai PPKN ke variables, kemudian option. Saya di sini memilih standar deviasi minimum maksimum mean. Kemudian kita pilih continue. Kemudian kita klik OK. Nah, kita menunggu hasil analisis deskriptifnya. Nah, telah tampil hasil dari analisis deskriptif kita. Kita bisa baca sendiri. Itu berupa minimum, maksimum, mean, dan standar deviasinya. Kemudian setelah itu, untuk kategorisasi data, kita harus mencari rumusnya dulu. Oleh karena itu, kita copy dulu ke dokumen atau Microsoft Word. Nah, telah tampil di sini rumus dan hasil dari analisis deskriptif kita. Nah, yang pertama, kita akan mencari hasil dari kategorisasi tinggi, yaitu rumusnya mean ditambah 1 standar deviasi, yaitu 96,25 ditambah 13,121. Nah, setelah itu sama dengan hasilnya, yaitu 109,37. Kemudian untuk memudahkan kita mencari kategorisasi sedang, kita mencari terlebih dahulu yang rendahnya, yaitu mean dikurang 1 standar deviasi, yaitu 96,25 dikurang 13,121. Dan hasilnya yaitu 83,12. Nah, setelah itu kita mencari sedang, langsung saja kita menulis hasil dari kategorisasi rendah dan hasil dari kategorisasi tinggi. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari kategorisasinya, kita kembali ke SPSS. Nah, kita ke data view, lalu ke transform, lalu ke record into different variables. Nah, kita memindahkannya ke samping. Nah, kemudian kita mengubahnya ke kategorisasi. Kemudian klik change, lalu alt and new values. Nah, untuk yang pertama kita ketik 1 untuk kategorisasi rendah. Nah, kita ketik di situ hasil dari kategorisasinya tadi, itu 83,12, kita add. Kemudian untuk kategorisasi sedang kita ketik 2, yaitu dimulai dari 83,12 sampai 109,37.
37. Kemudian kita add kembali. Nah, yang terakhir yaitu kategorisasi tinggi, dan kita mengklik atau mengetik 3, lalu di range value through highest kita mengetik 109,37, kemudian add, setelah itu continue, lalu oke. Nah, di variable view di decimals kita ubah menjadi 0. Di values kita mengubah value 1 ke label rendah, kita add value 2 dengan label sedang, kita add kembali value 3 dengan label tinggi. Nah, kita akan kembali meng-add, lalu klik OK. Selanjutnya analyze, terus frekuensi, kemudian kategorisasi kita pindahkan ke variables. Jika kita ingin menambah chart atau distribusi frekuensi, bisa. Saya di sini menambahkan pie chart. Kemudian klik OK. Nah, inilah hasil dari kategorisasi data kita tadi. Sudah dilihat bahwa dalam kategori rendah 21 atau 21 responden, dalam kategori sedang 65, dan kategori tinggi 14. Nah, kita bisa lihat dari pie chartnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.